Selamat siang semuanya. Saya Ratna Sarigonar. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS dari dosen pengampu mata kuliah Histogeografi yang berjudul Histogeografi Indonesia, yang terdiri dari histogeografi kolonial, histogeografi tradisional, dan histogeografi modern. Sebelum kita masuk penjelasan ke histogeografi tradisional, kita terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian histogeografi itu sendiri. Histogeografi merupakan suatu kajian mengenai metode sejarawan di dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin akademis dan dengan secara luas. Histogeografi merupakan tiap-tiap karya sejarah mengenai topik tertentu. Tujuan dari histogeografi yaitu untuk dapat menulis kejadian atau peristiwa pada masa lampau dengan secara kronologis dan sistematis. Selanjutnya, histogeografi tersebut terdiri dari kata history yang memiliki arti sejarah dan juga graph yang memiliki arti tulisan. Jadi dapat diartikan bahwa pengertian histogeografi merupakan sebuah tulisan sejarah, baik itu yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat non-ilmiah. Selanjutnya, histogeografi itu memiliki 3 macam jenis. Yang pertama, histogeografi tradisional, histogeografi kolonial, dan histogeografi modern. Histogeografi tradisional. Histogeografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang seringkali dilakukan oleh para sastrawan atau penjaga keraton dan bangsawan kerajaan. Histogeografi ini berasal dari masa kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, histogeografi tradisional ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, istana sentris. Kedua, regiosentris. Ketiga, feodalis aristokratis. Selanjutnya, subjektivitas tinggi. Selanjutnya, mengandung anarkonisme dan penyusunannya. Dan terakhir, bertujuan melegitimasi kekuasaan serta kedudukan raja. Berdasarkan pembagian waktu, histogeografi tradisional dibagi juga menjadi histogeografi tradisional Hindu-Buddha dan histogeografi tradisional Islam. Pertama, kita akan terlebih dahulu menjelaskan tentang histogeografi Hindu-Buddha. Nah, ciri-ciri dari histogeografi tradisional masa Hindu-Buddha yaitu karya yang dihasilkan berupa terimahan dari naskah-naskah dari India. Kedua, bersifat religio magis. Dan ketiga, bersifat istana sentris. Nah, ciri-ciri dari histogeografi masa Islam. Ciri-ciri dari histogeografi masa Islam ini, yang pertama, masih mengandung unsur mitos. Kedua, sudah mengenal unsur kronologi. Ketiga, bersifat etnosentris. Oke, contoh histogeografi tradisional adalah Prasasti Canggal, Negara Kertagama, Sutasomo, Hikayat Raja-Raja Pasai, dan Babat Tanah Jawi. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagian dari kedua histogeografi kolonial. Histogeografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang ditulis masa kolonial. Fokus utama dari histogeografi kolonial ialah kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda, sebab ditulis oleh orang-orang Belanda atau Kiga Eropa. Tujuan dari penulisannya adalah untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia.
Ciri-ciri historiografi masa kolonial. Yang pertama, Neerlandosentrisme atau Eropasentrisme. Kedua, memiliki sifat mitologis. Ketiga, memiliki sifat subjektif. Keempat, memiliki sifat diskriminatif. Kelima, mengabaikan sumber lokal. Dan terakhir, mengandung tentang sejarah orang-orang besar. Contoh dari historiografi kolonial. Yang pertama, Indonesia Trade and Society, karangan dari Y.C. van Leur. Kedua, Indonesia Sociological Studies, karangan dari Sri K. Ketiga, Indonesia Society in Transition, karangan dari Verdim. Keempat, Getsi Denis van Indonesia, karya dari H.J. de Graaf. Terakhir, History of Java tahun 1817, karya Thomas S. Raffles. Dan terakhir kita akan menjelaskan tentang historiografi modern. Historiografi modern ini timbul atau muncul akibat tuntunan ketetapan teknik untuk dapat mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah tersebut diperoleh dengan melalui penetapan metode penelitian dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu, adanya teknik pengarsipan serta juga rekonstruksi dengan melalui sejarah lisan. Di masa ini mulai dengan munculnya studi atau ilmu sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Historiografi tersebut berkembang sesuai dengan zaman. Historiografi masa kini sudah semakin objektif serta juga kritis terhadap satu kejadian atau peristiwa sejarah. Nah, ciri-ciri dari historiografi modern. Yang pertama, sifatnya itu metodologis. Sejarawan diwajibkan untuk menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Kedua, sifatnya kritis historis, artinya di dalam suatu penelitian sejarah menggunakan pendekatan multidimensional. Ketiga, sebagai kritik terhadap historiografi nasional, lahir sebagai kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap mempunyai atau memiliki kecenderungan menghilangkan unsur asing di dalam suatu proses pembentukan keindonesiaan. Terakhir, munculnya peran-peran rakyat kecil. Nah, contoh dari historiografi modern ini yaitu historiografi modern diantaranya Pemberontakan Petani Banten tahun 1888, karya dari Sartono Kartodinjo. Dan kedua, Revolusi Pemuda, karya Benedict Anderson. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari historiografi modern. Kelebihan dari historiografi modern yang pertama, mengubah pandangan religio-magis dan juga kosmologis menjadi pandangan yang sifatnya ilmiah. Kedua, menggunakan penulisan sejarah yang kritis. Ketiga, menggunakan pendekatan multidimensional. Keempat, menggunakan dinamika masyarakat Indonesia serta juga berbagai aspek kehidupan. Terakhir, kekurangan dan historiografi historiografi modern. Pertama, belum mampu untuk menjelaskan sejarah dengan secara optimal. Kedua, cenderung kurang fleksibel disebabkan karena terlalu terpaku pada metode ilmiah. Ketiga, belum tentu bertujuan untuk dapat meningkatkan rasa nasionalisme, terkadang banyak berfokus hanya pada tujuan akademis. Itu adalah kekurangan dan kelebihan dari historiografi modern. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.